Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua yang hadir dan keluarga kita, anak, cucu. Dengan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, juga Allah berikan kepada kita beserta keluarga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru. Kita semua punya guru, betul? Saya nggak punya, Pak. Dari kecil saya nggak pernah ngaji gini-gini. Ya, sekarang kamu punya nggak? Mana gurumu? Semua yang berikan tausiah di sini adalah guru kita semua. Betul apa tidak? Semoga barokahnya para guru-guru kita yang ada maupun yang tiada, Allah berikan kepada kita beserta keluarga kita. Tak lupa pula barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga kita. Dengan sebab itu semua, semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, keluarga yang selamat dunia akhirat, keluarga yang jaya dunia dan akhirat. Diberikan keluarga yang memiliki derajat yang mulia di dunia maupun akhirat. Karena sesungguhnya kemuliaan datang dari Allah, kehinaan juga datang dari Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa tanpa kekuatan dari oleh karena itu, jangan pernah engkau lalai kepada dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan senang ataupun susah, Allah tak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah lalai kepada kita. Jangankan 1 menit, sedetik pun tak pernah lalai. Bagaimana mungkin Allah akan lalai kepada kita? Karena setiap duduk kita, gerak kita, diamnya kita, langkah kita selalu bersama dengan Allah. Bagaimana mungkin? Tapi kita adalah yang kadang banyak lalai kepada Allah, lupa, hilang rasa bahwa kita bersama Allah. Betul betul. Hilang rasa bahwa kita bersama Allah. Kalau kita selalu merasa bersama Allah, maka katanya kayak Asep tadi, ya, siapapun orang masuk dalam surganya Allah dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, amalan apapun akan menjamin masuk surga. Betul? Betul? Jamaah yang amat Anda cintai, sebagaimana tadi disampaikan pada tanggal 22 Oktober kemarin adalah Hari Santri. Hari Santri Nasional yang selama ini tak pernah santri dimunculkan, ya, seakan-akan santri tidak dimunculkan, padahal di dalam perang kemerdekaan santri pun berada di garis terdepan. Bahkan Belanda sekutu pernah dipermalukan oleh para santri peristiwa 10 November. 2 jenderal mati. Betul enggak? Itu. Jadi jangan dikira santri itu tidak punya peran besar di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi menjaga kemerdekaan, kelangsungan NKRI adalah wajib hukumnya bagi kita yang merasa sebagai santri.
Iya atau tidak? Iya atau tidak? Yang merasa sebagai santri. Oleh karena itulah, wahai jamaah, Muhammad itu Muhammad Rasulullah, baginda Nabi, junjungan kita, panutan kita, adalah pembawa rahmat. Betul apa tidak? Dan rahmat itu ada di mana-mana. Contohnya, yang namanya santri itu ada di mana-mana. Ada yang jadi tukang beca, betul enggak? Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi seniman, ada yang seniman. Benar, ada yang jadi seniman, ada yang jadi seniman. Banyak, ada di mana-mana. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan sebagai santri. Kalau santri belum tentu kiai. Kalau kiai sudah jelas santri. Tak mungkin menjadi kiai kalau tak pernah menjadi santri. Betul. Jadi kiai-kiai tadi kayak Asep bilang, saya santri, sama Abah juga santri. Kalau bukan santri, tak bakalan jadi kiai. Iya atau tidak? Jadi kalau ada di antara jamaah manakib, kemudian ada jadi imam manakib, padahal nggak pernah pesantren, kamu sudah santri kok punya kiai? Betul enggak? Untuk menjadi mubalik, untuk menjadi ustaz, untuk menjadi imam, tidak mesti harus keluar menjadi pesantren. Lah kok gitu? Lah kalau Allah sudah mengendaki, ngajinya padahal ngaji musolaan. Ya apa kalau ngaji ya datang ngaji, selesai ngaji pulang ya, besoknya nggak datang lagi, selesai pulang lagi, setiap hari pulang balik. Kadang bisa jadi kiai. Zaman dulu zaman Sunan Wali Songo, zaman di jarang orang terbalik ngajinya ngaji muping kan gitu, ngaji muping kayak sampai ini ngajinya ngaji muping. Tapi yang disampaikan isinya Quran, isinya kitab, sabdanya Rasulullah. Bukan asal-asalan. Betul apa tidak? Jadi ada imam manakib, tadinya preman, sekarang jadi imam manakib. Doanya hebat, tawasulnya makmum Abah, Al-Fatihah. Ya, dia hafal wiridannya aja. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma tawassalna ruhana. Selanjutnya makmum Abah, Rabbana atina Al-Fatihah juga. Bahan apanya yang mau dibahas? Urutannya sudah benar kok. Yang penting ada cantolannya. Ini cantolnya kemana gitu loh. Betul enggak? Cantolnya kemana? Ada seorang kiai besar. Ya, dia jadi hebat. Padahal ngajinya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi ulama besar. Jadi dalam hal ini ilmu wajib kita miliki, betul. Tapi soal derajat Allah yang memberi. Jadi yang mondoknya sama, mungkin kitabnya lebih tinggi, jangan iri kepada teman sejawat, seperguruan kalau derajatnya lebih tinggi atau pengaruhnya lebih besar. Itulah Allah cara menata, tidak perlu kita iri. Justru itu ujian bagi kita yang diberikan ilmu pada Allah. Jadi kalau melihat seperjuangannya ini lebih besar pengaruhnya, lebih banyak pengikutnya, ini ujian buat kita yang diberi pengetahuan oleh Allah. Kalau memang ilmumu bermanfaat, ilmumu makrifat, pasti
pasti kau tidak akan iri, justru kau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah perjuangan ini banyak saya temannya, kan gitu. Jadi dengan banyak yang lain itu pengikutnya banyak, berarti pekerjaan kita semakin ringan. Kayak saya, semakin banyak imam, saya semakin bersyukur. Semakin banyak pengikutnya, saya semakin bersyukur. Makanya tidak ada sistem monopoli di sini. Betul apa enggak? Diberikan kebebasan. Jamaah manakib mengadakan maulid khol Syabdul Qadir Jilani, silakan undang imam-imam yang ada, yang cocok dari kamu, yang sesuai apa yang kamu harapkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada ngeluarin dalil dulu kalau nggak cocok. Kadang kala yang banyak candaan, pantun melulu, tapi cocok. Sebentar-sebentar dalilnya keluar. Ini di kitab ini diriwayatkan oleh ini, kitab ini, karangan ini, disebut sampai kakek buyutnya yang ngarang pun disebut. Bagus, tapi ada tapinya juga untuk kalangan yang orang awam yang ingin dikuping. Tujuan hidup ini apa? Tujuan saya ngaji ini apa? Sebab orang awam kalau sudah ke kiai, kata kiai, dia tidak perlu dijelaskan lagi ini kitab apa, dia akan percaya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ada kadang imam juga Wujud pengajian disebut nih, ini di Quran yang ini juz sekian, ayat sekian, tafsirnya tuh ribet kelamaan. Ini pengajian umum, bukan pengajian tafsir. Ada dijelasin tafsir, ribet lah. Intinya saja, ini ayat maksudnya apa, tujuannya apa, itu aja sudah. Kalau ingin ngaji lebih detail, undang ke majelisnya. Ayo kita ngaji, buka yang namanya tafsir itu, kita gali sedalam-dalamnya, baru bagus. Di tempat umum yang datang ada yang dengarnya kadang alih kedengaran wow. Kadang alif sama ain aja sudah sama bacanya. Jadi ada sama dengan apa ya? Ya harus tahu sikon, betul apa enggak? Justru jangan tunjukkan, ya mohon maaf lah, di depan pengajian jamaah dijelasin ini, aduh kayak orang kuliahan kayak gitu. Gaji begini nggak model yang begini kayak misalnya cangkok mirena, melepecok ke pasar lero, jetsang kosan pemikiran ke masih cocok lepas toro aja. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bahasa Indonesia nya gimana cangkok gitu ya? Jadi kalau bahasa Maduranya cangkok mirena. Iya, melepecok, tahu pecok? Pecok itu yang buat nanam jagung gitu. Melepecok ke pasar lero. Jadi beli itu ke pasar, namanya ada pasar lero. Jangan pusing soal memikirkan mana yang cocok, kamu ikutin aja sudah. Jadi apa bahasa itunya? Saya juga bingung. Nah seperti itu contoh itu. Walaupun sini ini zaman sudah akhir, ya. Terus mana? Jaga iman, jangan tergelincir. Banyak ibadah, banyak lahan. Lewat manaqib Syabdul Qadir, banyak ibadah, banyaklah pikir. Ini juga ilmu kalau dia makan. Pikir dia. Hah? Betul-betul. Hidup ini tak kekal abadi. Manusia hidup kan tentu mati. Terus marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Bagaimana yang kita benahi? Yang selama ini kita sering bohong sama suami, perbaiki. Yang selama ini gak jujur, perbaiki. Yang selama ini sering mengeluh, perbaiki. Yang selama ini suka iri, perbaiki. Ini lebih hebat daripada ngaji tafsir dibongkar sampai alif dibengkok-bengkokin sampai. Ini berada intinya ngaji
mengamalkan apa yang disampaikan. Akhirnya apa? Waktunya habis buat jelasin. Setuju nggak ini kira-kira? Jadi kalau ada yang ngomong, kok ngaji begitu? Undang dia. Kamu mau ngaji apa? Mau ngaji kitab apa? Datang ke majelisku. Akan belajarkan kitab apa yang kamu ingin pelajari. Beda. Seperti Abah ceramah. Pernah nggak Abah nerangkan bab sholat? Dari sudah ceramah nggak pernah nerangkan sholat maghrib harus khusyuk. Nggak pernah. Soal khusyuk, wong yang ngomong sendiri nggak pernah khusyuk. Yang penting gimana orang yang nggak sholat mau sholat. Soal khusyuk dan khusyuk biarkan urusan dia dengan Allah. Yang penting kerja saja dulu, laksanakan dulu yang wajib. Soal fase tidak fase, entar saja sudah. Wong mau sholat dulu bersyukur suruh difasihin dulu. Ntar tidak bertingkah sholat masalah lagi. Mana namanya Pak Sotik dulu? Saya sebut lagi nggak apa-apa lah. Ya. Alhamdulillah Pak, sebenarnya pertama sekarang saya sudah sholat 7 Jumatan. Padahal saya nggak bisa ngaji Pak, belum. Nggak bisa apa-apa saya Pak. Belum sholatnya gimana? Ya mau Pak. Caranya, sholli, ya Allah saya ingat sholat maghrib 3 rakaat, mau Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau Pak. Allah, ya udah benar nggak lanjutin. Dari mana nggak sholat? Ada yang diikutin, betul apa enggak? Nah, sampai itu belajar. Sambil belajar itu mending masih ada bismillahnya, betul enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bawa Allahu Akbar. Loh, yang punya Syekh Ahmad, santrinya Syaikhul Qadir, santrinya Syekh Nahulil, betul 10, Jamil 9, tinggal 1. Allahu Akbar. Nah, masih bagusan bismillah itu. Tapi mantep-mantepnya Allah yang penting. Betul? Mantep-mantepnya kepada Allah. Begitu sudah tumbuh rasa cinta yang mendalam kepada Allah, kau akan memperbaiki dengan sendirinya. Yang tadinya kamu bacaannya, sholatnya berburu-buru, kau akan semakin memperbaiki. Karena sudah tumbuh rasa cinta. Ketika cinta sudah tumbuh, kerinduan mulai ada. Ketika rindu sudah ada, kau rindu untuk berjumpa dengan Allah. Kau rindu untuk apa? Kalau bahasa ininya berdialog dengan Allah. Dengan apa cara kita berdialog? Lewat sholat. Inilah dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Doa, inilah dialog hamba dengan Tuhan. Nih dikir begini, inilah orang bercinta saling memuja dan memuji. Kalau katanya yang cowok dia bilang gimana kalau lagunya Roma itu? Walau sejuta gitu loh. Tidak ada duanya gitu loh. Begitupun sebaliknya. Nah begitupun Allah, hamba dan Allah ketika sudah saling mencinta, Allah akan memuji hambanya, si hamba memuji Tuhannya, maka Tuhan akan memuji hambanya. Jadi dapatkan dulu rasa cinta. Setuju? Setuju pada? Alhamdulillah. Hidup jamaah mana ke? Contoh jamaah ini. Contoh kamu sendiri, ya. Jadi kamu bisa merasakan sendiri. Dulu awalan ngaji, dulu masih di Cibitung atau yang ketemu sekarang, ya mungkin masih agak ada gimana gitu ya. Tapi semakin berterus lama-lama, kamu kangen kalau nggak datang. Kamu merasa ada yang rugi. Begitupun sholat, begitupun ibadah kepada Allah, begitupun dzikir kepada Allah. Ada sesuatu yang hilang ketika kau harus berjumpa tapi kau tak jumpa. Ada sesuatu yang rugi. Setuju ya? Yang penting dapatkan dulu rasa cinta. Bukan dapatkan dulu cintanya Allah. Rasa cintamu pada Allah kau dapatkan dulu. Rasa rindumu kau dapatkan dulu. Baru cinta Allah kau akan. Gimana kau dapatkan cinta Allah? Oh kamu sendiri belum punya mendapatkan rasa cinta kepada Allah.
Betul apa enggak? Setuju. Jadi sekali lagi saya bilang, iya aku ngerti, iya saya tahu kamu alim, iya saya tahu kamu ahli kitab. Jadi saya minta imam-imam ini, ada dulu imam juga, ada. Telinga saya kan panjang. Loh, telinga saya itu bisa nyampe ke Toli-Toli, ke Kalimantan, nyampe aja. Apalagi sekarang, paling gampangnya itu ya. Cuma telinga saya kan nyari, gak asal ini terima langsung, enggak. Justru karena rasa cinta inilah, yo, ketika pengajar zikir manakib, jangan lama-lama memberikan pengisiannya. Ada yang lama enggak? Ada enggak? Enggak ada. Dulu ada ya? Enggak. Kalau di sini mau sampai pagi ya ada urusan. Kenapa aku berbeda? Ya jelas beda. Semakin banyak orang kumpul dari mana-mana, energinya itu berbeda. Jangan lama-lama. Wah, nanti apa kadang sampai setengah 2, kadang sampai setengah 2 juga. Jangan niru kalau waktunya. Nanti orang bosan kalau malam dia. Betul apa enggak? Nah, sekarang saya mau tanya. Ayo, saya bisa menyelesaikan manakib ini. Jam 9 boleh selesai. Jam setengah 8 kita mulai habis bisa. Jam 9 selesai. Setuju? Mana yang setuju ngacung? Ayo. Jam setengah 10 selesai. Setuju? Pilih mana? Semakin malam apa sore selesainya? Ya sudah. Kita demokrasi kok. Dulu awalan saya pengajian begini masih pondok lama, itu jam setengah 10 sudah selesai. Jam 9 malah. Habis isya langsung jam 9 masih pondok lama itu sudah selesai. Terus ya jadi ya waktu yang pondok sebelum ada masjid jam 9 sudah kelar. Jadi habis sholat isya langsung sambung manakib. Selesai jam 9 sudah selesai. Setengah 10 selesai makan cuma bubar sudah. Terus berepet nih Kesarik buat rombongan 60 akor gitu Kesarik. Sampai sungai ditutup sama Kesarik buat tempat jamaah. Nah, terus begitu ada masjid udah mulai jam 10 selesai. Kenapa demikian? Pertanyaannya, karena begitu jamaah sudah semakin banyak dari mana-mana, begitu mereka datang pengajar sudah selesai, hanya saya ngalah. Oke, saya naikin agak malam-malam. Nah, jadi biar tahu alasannya, kenapa sampai malam? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, kasihan yang jauh, ya, supaya tidak ketinggalan. Yang kedua, sambil nunggu pintu lagi dibuka, kalau bareng-bareng kan lebih asik, gitu. Tuh tahu apa bersama sama, betul banget. Saat pintu langit dibuka, itu aslinya. Sebenarnya abah tuh kalau ceramah nyanyi itu udah capek. Tapi kadang kalau ngomong terus kelamaan, takut kamu bosan gitu loh. Nah, diseling aja lah biar nggak capek, yang biar nggak ngantuk gitu. Lanjut ya. Lanjut. Maka itu saya menghimbau dan memohon kepada imam manakib yang mana saja, jangan sampai terlalu malam banget. Ya. Ambil pokoknya saja. Nah, jadi biar ada bedanya. Kalau akbaran bolehlah lebih malam, gitu loh. Kenapa? Kalau akbaran kan dari mana-mana kita datang, boleh lebih malam. Jam 1 bukan dilarang, silakan saja. Justru saya khawatir kalau kemalaman nanti jamnya tambah sedikit. Sebab sudah ada terjadi begitu. Yang tadinya zamannya banyak jadi sedikit. Kenapa? Kelamaan ceramahnya. Kedua, terlalu lama. Sebab orang kita ini tidak biasa lama-lama. Kita bukan orang terekor. Kalau terekor kan sudah di BA. Kalau 1000 ya harus 1000. Kalau 100 ya harus 100.
Kalau sini fleksibel, ya fleksibel. Jadi membeat kamu beat aja diri sendiri. Kalau kamu yang nyaman 11 ya 11, nyaman 7 ya 7, nyaman 1 ya 1. Kalau nggak sering berarti nggak ada yang nyaman. Tenang aja. Berapa kali udah terserah kamu lah, seenaknya kamu aja. Sehingga kamu mengamalkan sesuatu itu bukan karena jumlah, tapi bagaimana kamu menempatkan rasa kamu senyaman-nyamannya kepada Allah. Makanya kan, ya kalau di panduan dikirnya kan 33 kali sekian, ya panduan ya. Tapi soal jumlah, ya kamu sesuaikan aja lah dengan si kontol panjang. Harus itu. Orang hidup harus punya si kontol. Kalau kita hidup gak punya si kontol panjang, ya gak nyampe-nyampe yang namanya iman dan gantung. Si kontol, situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Kita harus pada situasinya harus kita baca, kondisinya harus kita sesuaikan dengan situasi. Ya, setelah kita lihat situasi dan kondisinya, harus punya toleransi, ya enggak? Jadi namanya si kontol, ya. Pandangnya, pandangan, panjang, pannya itu pandangan dan jangkauan. Harus punya pandangannya harus bagaimana, jangkauan ke depannya harus luar biasa. Jadi nggak jalan di tempat, ingat si kontrol. Ya memang singkatannya begitu. Pokoknya kalau nyari singkatan orang Indonesia hebat gitu aja. Ya, Andilo aja bisa disingkat, Beri Prima bisa disingkat. Iya atau tidak? Apa itu? Ini bukan porno. Memang aslinya begitu. Alhamdulillah. Oh ya, besok malam minggu besok Kliwon ya. Abang ingin mengadakan maulid sekalian ya. Tapi bukan apa, nggak rame-rame gitu lah. Ini maulid pembacaannya aja apa? Serahkan maulid aja ya. Jadi yang kayak imam atau punya grup, bikin aja nasi kebuli atau apa kayak, bawa nanti taruh di depannya masing-masing. Selesai didoain makan bareng-bareng, keren nggak gitu? Patungan bawa satu apa itu? Satu nampan cukup, ya, satu mobil satu nampan cukup. Dalam setiap ke atas taruh di depannya masing-masing. Nanti begitu sudah didoakan, baru nanti saya mau pakai gantung apa gitu ya? Celana dalam, BH saya gantungin. Loh kan tidak apa-apa buat menghibur. Kenapa kok celana sama BH? Itu yang kamu rebut-rebutin sekarang. Mau saya gantung dari satu yang kiranya nyampe gitu ya, boleh gitu. Pakai gantung lah. Pokoknya yang ada kucing saya gantung. Setuju ya? Tapi jangan di share di mulutan, enggak. Menagihkan biasa sekaligus maulid, membaca maulid, bukan tabligh akbar loh ya. Bukan kayak biasa dulu kan Quran hol satu khotir, enggak. Biasa aja. Cuma buat ya. Maulid lah menghormat Rasulullah biar kita nyadar, kita merasa bersyukur kepada Allah. Coba kalau Allah nggak kirim Rasulullah, kita selalu berada dalam jahiliyah, benar nggak? Ya, saya minta lanjut. Alhamdulillah saya terima beberapa orang yang sakit itu diberikan sembuh oleh Allah ya, berkat Osda. Oleh karena itu terima kasih atas fatihahnya ya, atas
atas doanya, terima kasih. Sekaligus malam minggu besok bukan launching ya, ini sudah launching sebenarnya, tapi peresmian ya, resminya obat Seribu Doa itu mendapat sertifikasi dari BPOM, dari MUI, dari apa namanya. Nah, nanti kan dibacain lah ya. Jadi sekaligus peluncuran kemasan yang baru. Kemasannya sudah beda ya. Setuju ya Maya? Dan untuk itu saya minta untuk imam, seluruh imam maupun koordinator dan satgas hari malam minggu ya, hari apa ya? Malam Jumat untuk kumpul ya. Nanti kumpulnya di situ di apa? Di gedung hijau ya, malam Jumat. Enakan malam ya, malam Jumat. Ya kalau ada acara di luar nggak apa-apa, tapi jangan pakai bikin acara gitu kan. Kalau memang sudah ada apa namanya, sebelumnya sudah ada, jangan sampai di luar. Tapi harus ada utusan yang mewakili, gitu. Kan musim maulid juga, saya undang juga, tenang aja ya. Jadi saya minta malam Jumat imam, koordinator, seluruh imam ini ya wajib hukumnya ini. Seluruh imam dan koordinator termasuk satgas. Nanti di gedung hijau itu acaranya. Karena ya sekaligus saya akan merembuk masalah yang Abah pernah bilang untuk bikin apa? Al-Baghdadi mau buka rekening Al-Baghdadi peduli. Nah, ini kan perlu dimusyawarahkan. Walaupun saya punya wewenang, tapi kita hidup bersama, harus kita rembukan bersama. Karena nanti dari OSDA itu nanti itu OSDA ini bukan hanya di kalangan jamaah, kita ada manajer permasalahannya juga ada. Bahkan nanti saya akan buka lowongan pekerjaan buat jamaah ya yang mau jadi sales. Ada gajinya UMR. Lah beneran, enggak serius apa? Nah, nanti saya butuh misalnya bulan ini saya butuh umpamanya 50 orang dulu. Nanti 2 bulan kemudian atau bulan depannya saya butuh 50 orang. Jadi tapi kamu kerja ya membuka lapangan pekerjaan aja. Kali ada ya. Ada yang mau gajinya UMR. Ya, tapi kalau di sini harus ada syarat nanti, ada persyaratan. Itu urusan bagian pemasaran lah. Supaya apa? Jadi supaya apa yang kita lakukan, apa yang Allah karuniakan ini bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Karena sekiannya nanti saya masukkan kepada Al-Baghdadi peduli. Jadi setiap malam minggu nanti kita ceritain lah. Nanti ada yang cerita. Kalau saya cerita kepanjangan. Jadi setuju jamaah ya? Wow. Jadi bawa apa besok malam minggu? Bawa apa saja lah, ya. Udah segitu? Jadi itu nanti dari OSDA itu kamu bisa jualan, apalagi kamu punya HP, bisa online ya. Bisa nanti, tenang aja, bisa kita atur itu ya. Gimana kamu sehat untuk diri sendiri, kamu juga bisa menyehatkan ekonominya juga gitu loh. Minimal kamu kesini, khususnya imam ini koordinator kesini itu ada ongkos yang buat ganti.
Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah ya, bahwasanya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angan itu semuanya diwujudkan dengan izin ridho. Amin. Allahumma amin. Bersyukur Allah masih punya keinginan. Terwujud atau tidak keinginan kita wajib untuk mensyukuri. Kenapa demikian, Pak? Coba Allah tidak memberi keinginan apa-apa sama kamu. Gimana rasanya hidup? Gimana rasanya hidup kalau kamu tidak punya keinginan apa-apa? Ingin kawin nggak ada, ingin jalan-jalan nggak ada, ingin makan enak nggak ada, ingin dandan nggak ada, ingin mandi nggak ada. Gimana rasanya? Ini nikmat yang luar biasa. Kadang ini tidak disyukuri sebagai nikmat dari Allah. Betul. Coba siapa yang beri keinginan? Allah. Begitulah cara Allah membuat perubahan. Allah tidak merubah nasib satu kaum, sehingga kaum itu sendiri berusaha untuk berubah, tetap tidak akan berubah kecuali Allah yang merubahnya. Betul. Bagaimana cara Allah merubah, Pak? Diberilah orang itu keinginan. Contoh, tadinya orang ini kerjanya ngebeca, lalu dipertemukanlah dengan teman. Lalu teman itu cerita, dia sukses dagang bakso. Lalu kalau kamu mau, aku bantu kamu untuk dagang bakso. Atau kamu jualin punya saya dulu, saya bikinkan gerobak. Timbul keinginan untuk ngikutin saran teman itu. Kemudian dia mau terima tawaran itu, sehingga pun dia menjadi suksesnya dagang bakso. Itulah cara Allah berubah. Diberilah kamu keinginan, dengan keinginan itulah Allah wujudkan apa yang kau inginkan. Begitu caranya Allah memberikan perubahan. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Baik perubahan yang jahat, yang jelek, buruk, ataupun perubahan yang baik. Bersyukur kita diberi keinginan yang baik. Kalau diberi keinginan yang buruk, selamanya kita akan berada di dalam takdir yang jelek. Betul apa betul? Alhamdulillah kita diberi keinginan malam minggu, dikasih keinginan. Coba Allah nggak kasih keinginan kamu malam minggu datang ke sini, nggak datang kamu ke tempat ini. Betul. Tepuk tangannya mana? Bener nggak ini? Bener apa enggak? Ayo, dulu kamu karyawan perusahaan, ada yang kerja di pabrik. Tiba-tiba kamu punya keinginan ini. Ini ada namanya Pandi. Tadinya kerja di pabrik. Waktu itu dia belajar usaha. Ya. Saya ajarin. Timbul keinginan dia untuk mengembangkan usaha tadi. Sampai sekarang bisa jadi bos furniture. Sama Pak Untung itu juga. Bener nggak? Oh, dulu jalan kaki, dia kadang naik motor jalan kaki jadi sales. Saya tidak bantu. Sekarang zaman jadi anak buahnya bos. Nanti kamu jadi bosnya. Amin. Timbul keinginan. Saya anak apa harus jadi bos. Gimana caranya? Mikir dia. Punya keinginan ingin jadi bos. Ya benar nggak? Rasa keinginan itulah yang memberi itu siapa? Allah. Nah, sadari itu, maka pintalah kepada yang memberi itu, supaya keinginan kamu menjadi keinginan yang diridhoi dan diwujudkan oleh Allah. Amin. Setuju? Setuju. Baik. Sambil, ayo apa namanya? Yang itu tugas jalan lah. Saya minta Rokis. Mau merokok lagi nggak merokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Abah Junaidi.